Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Masya Allah. Yuk, Ustazah mau tes semangatnya. Kita tepuk semangat ya. Ayo, tepuk semangat. Huha, huha, huha. Masya Allah. Anak-anak masih pada semangat semua. Alhamdulillah. Teman-teman, Masya Allah. Tetap semangat ya. Meskipun kita berpuasa, tapi kita harus tetap semangat. Karena puasa itu bukan alasan untuk kita bermalas-malasan, apalagi lemah-lemahan. Nah, anak-anak hebat semuanya. Sekarang Ustazah mau tanya, siapa yang kemarin puasanya full sampai sore? Masya Allah, banyak sekali. Wah, anak-anak Ustazah hebat. Nah, yang belum berpuasa sampai sore atau yang kemarin belum berpuasa, insya Allah Ustazah doakan semoga besok anak-anak semuanya berpuasa sampai sore. Oke, baik teman-teman. Hari ini Ustazah Syam akan bercerita tentang puasanya orang yang dalam perjalanan. Terus pentingnya makan makanan yang sehat saat berbuka dan sahur. Yang ketiga, keutamaan sholat taraweh. Yuk kita simak penjelasan berikut. Teman, Ustazah punya satu pertanyaan. Siapa yang mau pulang kampung? Hah? Tidak ada. Kenapa tidak ada yang pulang kampung? Betul sekali, Masya Allah. Karena sekarang kita sedang dihimbau oleh pemerintah untuk tidak berpergian atau tidak pulang kampung. Kenapa tidak boleh pulang kampung? Karena ada virus corona. Sekarang negeri kita sedang dilanda wabah, namanya wabah virus corona. Jadi untuk sementara waktu kita tetap di rumah dan tetap berada di kota. Pun kita tidak pulang kampung teman-teman. Tapi Ustazah mau mengajak teman-teman kita belajar tentang bagaimana sih puasanya orang yang sedang dalam perjalanan atau orang yang sedang pergi ke tempat yang jauh sekali. Bagaimana sih Islam 5 perkara jangan sampai kita lupa. Ayo teman semua menghafalkannya. Suatu ketika Rasul sedang melakukan perjalanan. Ketika sedang berjalan, Rukun Islam yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat. Rukun Islam yang kedua mendirikan salat. ada salah seorang di antara mereka yang berjalan di tengah-tengah kelompok, kemudian dipayungi Rukun Islam yang ketiga mengeluarkan zakat. Rukun Islam yang keempat mengerjakan puasa. Saat itu Rasulullah bertanya, "Wahai kalian, ada apa dengan orang itu? Kenapa kalian Rukun Islam yang kelima mengerjakan ibadah haji bagi yang sudah mampu dan cukup syaratnya. Rasul menjawab apa? Rasul menjawab, sesungguhnya bukan suatu kebaikan melaksanakan puasa ketika sedang safar atau ketika sedang berpergian ke tempat yang jauh atau dalam perjalanan. Maksud dari perkataan itu apa ya? Bukan berpuasa bagi orang yang sedang berpergian ke tempat yang jauh. Menerangi kegelapan, jahil itu berbahaya. Orang yang berpuasa ketika sedang berpergian, ketika dia tidak mampu, ketika dia menyusahkan atau membuat orang lain menjadi susah karena harus merawatnya atau mengurusnya, teman-teman. Jadi kalau kita tidak mampu, tidak apa-apa, kita tidak berpuasa. Nanti kita gantikan setelah Rukun Islam 5 perkara jangan sampai kita lupa. Ayo teman semua menghafalkannya. Makanan-makanan apa saja sih yang bagus, yang sehat, yang baik dikonsumsi ketika kita sedang Rukun Islam yang berpuasa?
sehat yang bermanfaat untuk tubuh kita. Contohnya, kita mengkonsumsi Rukun Islam yang ketiga, mengeluarkan zakat. Rukun Islam yang keempat, mengerjakan puasa. manis boleh, tapi tidak terlalu banyak. Kenapa? Karena sirup itu Rukun mengandung Islam yang kelima, mengerjakan ibadah haji bagi yang sudah mampu dan cukup syaratnya. teman-teman. Kalau kita mengkonsumsi makanan yang tidak terlalu bermanfaat bagi tubuh kita, bisa mengganggu kelancaran puasa. Nah, selanjutnya teman-teman, setelah kita berbuka puasa, malamnya kita melaksanakan sholat tarawih. Siapa yang sholat tarawih yang kelima? Masya Allah, hebat. Itu cahaya menerangi kegelapan. Jahil itu berbahaya. Sayur, ikan, atau daging. Nah, teman-teman ya, supaya puasa kita lancar, kita harus mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat dan halal. Pastinya harus makanan yang halal. Oke. Selanjutnya teman-teman, setelah kita berbuka puasa, kita melaksanakan sholat maghrib, sholat isya. Ada satu sholat lagi yang biasa kita laksanakan di bulan suci Ramadan. Sholat apa ya namanya? Betul, sholat tarawih. Betul sekali. Siapa yang sudah melaksanakan sholat tarawih di rumah? Masya Allah, hebat. Sholat tarawihnya bersama siapa? Alhamdulillah, sholat tarawihnya bersama keluarga. Siapa yang jadi imam? Masya Allah, hebat. Ayah-ayahnya hebat, sudah menjadi imam sholat tarawih di rumah. Masya Allah, tepuk tangan dulu untuk ayah-ayah hebat. Nah, teman-teman, kenapa sih kita harus melaksanakan sholat tarawih di bulan suci Ramadan? Ada yang tahu kenapa? Betul, karena kita akan mendapatkan pahala dari Allah. Apalagi? Betul, karena sholat tarawih itu perintah Allah. Masya Allah. Nah, Ustazah akan berbagi ada 3 keutamaan sholat. Yang pertama, yaitu sholat tarawih merupakan sholat yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dilaksanakan ketika bulan suci Ramadan. Kenapa ya teman-teman dianjurkan? Karena ketika kita melaksanakan sholat tarawih, kita akan meraih pahala sebanyak-banyaknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, keutamaan sholat tarawih yang kedua yaitu dosa kita yang di masa lampau atau di masa lalu insya Allah akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita benar-benar sholatnya khusyuk, sholatnya benar-benar sholat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, keutamaan sholat tarawih yang ketiga yaitu kita akan mendapatkan pahala seperti kita sedang melaksanakan sholat sepanjang malam. Hah, sepanjang malam? Iya, teman-teman. Jadi kalau kita melaksanakan sholat tarawih, pahalanya itu sama dengan kita melaksanakan sholat dari malam sampai menjelang pagi. Seperti itu teman-teman. Nah, Masya Allah, Ustazah doakan sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan kekuatan, kesehatan untuk melaksanakan ibadah puasa dan sholat tarawih hingga 30 hari atau sebulan. Setelah itu kita akan merayakan Idul Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.